Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel TV-ku, channel Pemersatu Rakyat. Sebagaimana biasa, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal, NIM D1A1200018. Prodi Agribisnis kelas 020C, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa Pancasila menjadi sistem etika. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, kita membahas tentang etika, di mana etika adalah kelompok filsafat praktis. Filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti satu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai moral kedua kelompok. Etika itu adalah yang pertama, etika umum, di mana mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus ini adalah etika kedua, di mana dia membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Dan pembahasan selanjutnya yaitu yang kita bahas yaitu tentang nilai, di mana nilai itu adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan lainnya. Dua, hierarki nilai. Hierarki nilai ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu masyarakat terhadap suatu objek. Menurut nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, yang keempat nilai kerohanian. Dan yang kita akan bahas selanjutnya itu mengenai pengertian moral. Moral adalah berasal dari kata mos atau mores, yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang pembahasan selanjutnya lagi yaitu tentang norma. Norma ini kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan dan norma. Oleh karena itu, norma adalah perwujudan dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Di mana pembahasan yang lebih mendalam yaitu tentang nilai, di mana nilai ini sangat melekat dengan etika. Nilai ini terbagi dari 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di mana nilai dasar adalah nilai yang berupa hakikat, esensi, intisari,
atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kesamaan objektif dan segala sesuatu. Contohnya, hakikat Tuhan, manusia, dan makhluk lainnya. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai itu akan menjadi norma moral dalam kehidupan keanekaragaman Republik Indonesia. Nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dan yang merupakan penjabaran Pancasila. Nilai yang kemudian yaitu nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dan dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Undang-undang organik adalah wujud dari nilai praktis. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan nilai, norma, dan moral. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat, tumbuh dan berkembang. Namun demikian, ketika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang etika Pancasila, di mana filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu urgen Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problema yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri kita ini. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat, yaitu antara si miskin dan si kaya. Kelima, ketidakadilan hukum. Keenam, banyak orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sebab berisikan tuntunan dari nilai-nilai moral yang kita telah dapat semasa kita hidup. Pembahasan yang selanjutnya yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia
meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seorang terhadap pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, praktis tentang Pancasila sebagai sistem etika, di mana yang pertama yaitu sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila itu belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral itu sudah terdapat pada pandangan hidup bermasyarakat. Kemudian pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika telah disosialisasikan melalui penataan P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Dan pada era sekarang atau pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perbuatan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Yang ketiga, sumber politisi. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itulah tadi pembahasan mengenai mengapa Pancasila disebut sebagai sistem etika. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat dari penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton sampai akhir video ini. Dan saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.